Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu dokumen KTSP, yaitu dokumen KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang harus disusun oleh Bapak dan Ibu setiap tahunnya. Nah, dokumen kurikulum ini, Bapak dan Ibu, dokumen kurikulum ini sudah saya sampaikan, nanti di linknya itu sudah kami siapkan, yaitu dokumen, contoh dokumen KTSP-nya, kemudian pedoman untuk menyusun, karena ditanyakan Bapak Ibu, mana Bapak Ibu menyusun ini pedomannya apa? Ini pedomannya lah, nanti sudah ada. Nah, karena itu saya silakan di-download nanti di deskripsi. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dukung channel kami, subscribe, share, kemudian komen dan tekan tombol loncengnya. Nah, Bapak Ibu langsung aja sekarang tentang dokumen 1 kurikulum. Bapak Ibu, di sini dokumen 1 kurikulum ini sudah saya sudah lengkap ini Bapak Ibu ya. Ini alamat pengesahannya, kemudian ada kepala sekolah, ketua komite sekolah, kemudian ada dinas pendidikan ya, kepala dinas pendidikan. Kemudian ada kata pengantar ya, ada daftar isi. Nah, lengkap ini Bapak Ibu. Ada pendahuluan, latar belakangnya, kemudian ada kondisi nyata sekolah ya. Nah, kemudian ada kondisi ideal dan seterusnya Bapak Ibu. Ini banyak sekali di sini nanti. Dan berikutnya nanti ada bab berikutnya, ada visi misi, ada visinya sekolah apa, kemudian ada misinya apa Bapak Ibu. Nah, kemudian ada tujuannya apa ya, kemudian struktur dan muatan kurikulumnya apa. Nah, kemudian ada daftar mata pelajaran apa saja, pengaturan alokasi waktunya ya. Nah, muatan kurikulumnya itu apa. Ini nanti dipakai untuk acuan Bapak Ibu, kira-kira apa saja. Nah, ini yang contoh-contoh dokumen 1 KTSP-nya ya. Karena ini wajib Bapak Ibu. Itu nanti akan ditanyakan yaitu pada manajemen sekolah tentang KTSP. Nah, kemudian pedomannya sekarang. Nah, ini pedomannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menyusun KTSP, ini Bapak Ibu harus ngisi data ini dulu di SD-nya mana, kemudian nah ini nanti pihak tim asesor itu akan melihat mulai dari cover. Di cover itu ada logo sekolah ya, kemudian ada judulnya apa, nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan mana gitu ya. Ada tahun pelajarannya enggak, ada alamat sekolahnya enggak, oh kalau ada ya. Nah ya, kemudian lembar pengesahan, ada rumusan kalimat pengesahannya ya. Kemudian yang kedua, ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Yang ketiga, ada tanda tangan ketua komite sekolah dan stempel. Yang keempat, tempat untuk tanda tangan kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota. Loh, jadi ini sudah ada petunjuknya Bapak Ibu membuat itu, tidak sembarangan. Jadi harus sudah punya. Lalu ada daftar isinya. Nah, ada apa enggak? Ada daftarnya. Kemudian yang berikutnya Romawi 1 pendahuluan. Nah, ini berisi rasionalnya. Yang pertama latar belakangnya. Nah, latar belakangnya yaitu isinya kondisi nyata satuan pendidikan sesuai dengan SPMI-nya Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu tentunya sudah ngisi SPMI-nya. Kemudian kondisi ideal satuan pendidikan sesuai dengan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian potensi dan karakteristik satuan pendidikan serta upaya untuk mencapai SNP apa kira-kira. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua, di dokumen KTSP itu harus mencantumkan dasar hukum yang relevan. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Nah, ini dasar hukumnya. Nah, kemudian ada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, ini
Kalau mau ditambahin lagi silakan Bapak Ibu. Yang penting ini sudah ada acuannya. Nah, kemudian B, ada visi satuan pendidikan. Nah, visi itu ada persyaratannya Bapak Ibu. Ringkas dan mudah dipahami. Yang kedua, mengacu pada tujuan pendidikan dasar. Nah, mengacu pada tujuan pendidikan dasar. Ya. Yang ketiga, mengacu tuntunan SKL satuan pendidikan. Nah, yang keempat, berorientasi pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Ini syarat untuk membuat visi. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu membuat itu. Yang kelima, berorientasi pada kepentingan daerah, nasional dan internasional. Yang keenam, berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang ketujuh, memberikan inspirasi dan tantangan dalam meningkatkan prestasi secara berkelanjutan untuk mencapai keunggulan. Yang kedelapan, mendorong semangat komitmen seluruh warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Yang kesembilan, mengarahkan langkah-langkah strategis konsisten dengan penjabaran misi situasi pendidikan. Nah, ini visi, kriteria visi. Sedangkan misinya ini harus mencerminkan adanya seluruh indikator visi dan sebagian dari indikator visi. Nah, ini menjabarkan ya pencapaian visi dalam bentuk pernyataan yang terukur dan dapat dicapai sesuai dengan skala prioritas. Nah, ini ya, ini untuk misinya. Kemudian ada tujuannya. Nah, di dalam menyusun KTSP itu harus ada tujuan satuan pendidikannya. Ini persyaratannya ini Bapak Ibu ya. Nah, menjabarkan pencapaian misi. Nah, kalau tujuan sesuai dengan misi, kalau misi sesuai dengan visinya. Nah, kemudian yang kedua, rumah dua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Nah, ini struktur kurikulum satuan pendidikan silakan sesuaikan. Kalau TK silakan TK, SD SD, SMP SMP silakan sesuaikan ya. Ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Terus ada muatan kurikulumnya. Nah, ini. Dan yang B, pengaturan beban belajar, beban kerja sebagai pendidik. Nah, ini beban belajar paket, beban belajar tambahan, beban kerja sebagai pendidik. Ini sesuai dengan Juknis yang terakhir nomor 15 tahun 2018 ya. Nah, disesuaikan dengan itu sesuai dasar hukum tadi. Kemudian kegiatan pengembangan dirinya apa saja di situ ya. Untayan tentang pelaksanaan program layanan konseling, layanan akademik belajar sosial dan pengembangan karier peserta didik ya, ekskulnya ini Bapak Ibu ya. Nah, apa saja. Nah, kemudian uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan program pengembangan bakat. Nah, ini ya. Kemudian yang D, pengaturan beban belajar. Nah, ini diatur di D. Ini tinggal memindahkan dari Juknis yang ada Bapak Ibu ya. Kemudian ketuntasan belajar. Nah, ada KKM-nya. Nah, ya ada KKM-nya. Nah, KKM-nya Bapak Ibu kan sudah merumuskan, tinggal memasukkan nanti. Nah, di contoh saya nanti ada di dokumen satunya ya. Ada kriteria kenaikan kelasnya. Nah, diatur di sini Bapak Ibu ya, kenaikan kelasnya diatur di sini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu punya kriteria, masukkan di sini. Ada kriteria kelulusannya. Nah, ada kriteria kelulusannya. Ya. Kemudian ada target kelulusan, ada uraian tentang program pasca ujian sekolah. Ya. Nah, kemudian aturan tentang mutasi siswa, ketentuan mutasi masuk dan ketentuan mutasi keluar. Kemudian jangan lupa ada pendidikan kecakapan hidup. Nah, ini Bapak Ibu ada punya kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi Bapak, lokasi sekolah Bapak dan Ibu tentunya ya. Ini.
Nih, kemudian yang terakhir, yang nomor 3, kalender pendidikan. Nah, ini kalender pendidikan ini yang Bapak Ibu tinggal mengambil yang dari Kemendikbud ya, kalender pendidikan dari Kemendikbud. Kemudian jangan lupa dianalisis sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Kapan melaksanakan PTS-nya, kapan melaksanakan ujian sekolahnya, nah, kapan mengadakan KTS-nya, itu disesuaikan di sini. Kalau kalender pendidikan dari pusat kan Kemendikbud kan global itu, nah itu diberi warna-warna nanti, warna kuning ini KTS, warna ini adalah ulangan akhir semester Muhammadiyah dan seterusnya. Kemudian ujian sekolah ini kan tidak sama antara sekolah satu dengan yang lain, kan tidak sama ya jadwalnya. Nah, kemudian lampiran, nah ini lampirannya ada silabus, RPP, nah RPP, kemudian tapi ini lampiran satu pertemuan sesuai dengan silabusnya, kemudian silabusnya silabus satu kelas ini, lalu ini RPP-nya sampel aja dalam satu pertemuan, kemudian hasil penghitungan KKM-nya ya, satu kelas, kemudian piagam akreditasinya, lalu SK izin operasionalnya ini bagi yang swasta, kalau negeri tidak pakai ya. Lalu SK tim pengembang kurikulum sekolah. Nah, dan ini disimpan Bapak Ibu SK ini nanti, karena ini ada angka kreditnya, angka kredit tim pengembang kurikulum ini, angka kreditnya karena ini tahunan, angka kreditnya lumayan 5% dari angka kredit yang dicapai oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, ini penting ya. Kemudian ada dokumentasi. Nah, ini disusun sesuai dengan ini. Nah, contohnya nanti ada di sini. Nah, ini sudah saya buatkan contoh di sini. Nah, nanti silakan kalau tidak paham ini ada di sini, sudah ada contohnya. Silakan disesuaikan dengan masing-masing yang ada di sekolah ya. Oke. Nah, ini KTSP ini adalah